Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belkis Arta Amanda, NIM 2306020006. Saya dari kelas 5A Tadris IPA. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai peluang dan uji C kuadrat guna memenuhi tugas akhir UAS praktikum genetika modern yang mana diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Nah, sebelum kita melakukan praktikum mengenai peluang dan uji C kuadrat, kita terlebih dahulu mengetahui materi dan tujuan dari praktikum kali ini. Nah, simak materi berikut ya teman-teman. Peluang adalah suatu nilai di antara 0 dan 1 yang menggambarkan besarnya kesempatan akan muncul suatu hal atau kejadian dalam kondisi tertentu. Kemudian, untuk uji C kuadrat sendiri merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data. Adapun tujuan dari praktikum peluang dan uji C kuadrat ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menghitung peluang dan menguji uji C kuadrat setelah melakukan praktikum. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan uji C kuadrat dalam analisis genetika Mendel setelah melakukan praktikum. Nah, setelah mengetahui materi dan juga tujuan dari praktikum, selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada koin. Koin ini bertuliskan A besar dan A kecil. A besar ini melambangkan gamet A besar dan yang A kecil ini melambangkan gamet A kecil. Kemudian yang kedua ada spidol. Spidol ini berfungsi untuk menuliskan gamet A besar dan gamet A kecil. Kemudian ada kertas. Kertas ini berisi tentang tabel hasil pengamatan dan nanti pengujian uji C kuadrat. Setelah itu langsung saja ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu kita melemparkan koin ini sebanyak 100 kali dengan cara dilempar seperti ini dan dilihat mana yang keluar terlebih dahulu, permukaan A besar atau A kecil. Langsung saja kita melakukan percobaannya. Yang pertama keluar yaitu A besar. Maka kita tuliskan di sini di gamet A besar. Tali itu jumlahnya tadi keluar yaitu yang pertama tadi A besar, maka kita tuliskan 1 di A besar. Kemudian yang kedua keluar A besar lagi. Jadi dituliskan di tali yang gamet A besar. Kemudian yang ketiga ada gamet A kecil. Kita tuliskan di A kecil. Nah, lakukan pelembaran tadi sebanyak 100 kali. Nah, setelah dilakukan pelemparan sebanyak 100 kali, didapatkan hasil bahwa untuk gamet A atau alel A itu diperoleh sebanyak 51 dan untuk gamet yang A kecil itu diperoleh 49. Maka totalnya yaitu 100, frekuensinya itu 100. Kemudian kita uji menggunakan uji C kuadrat, yaitu gamet tadi berisi tentang gamet atau alel A besar, dan A kecil. O ini merupakan observasi atau hasil pengamatan. Kita isi dengan 51 dan 49. Kemudian E itu merupakan expected atau harapan. Kita tulis dengan 50 dan 50. 50 itu merupakan angka harapan. Kemudian deviasi, yang mana deviasi itu pengurangan dari E
expected dikurangi observasi atau pengamatan. Nah, 50 dikurangi 51 itu yaitu minus 1. Kemudian yang kedua, gamet A kecil 50 dikurangi 49 itu hasilnya 1. Nah, koreksi atau D. Di sini itu pengubahan dari negatif menjadi positif. Jadi angka dikoreksi ini yaitu positif semua. Yang mana ini negatif sehingga menjadi positif 1, kemudian yang kedua 1. Nah, D kuadrat yaitu mengkuadratkan dari D ini. 1 kuadrat tetap sama yaitu 1. Yang gamet A kecil yaitu 1. Nah, D kuadrat dibagi E itu expected atau harapan. Jadi 1 dibagi 50 hasilnya 0,02. Yang kedua sama, 1 dibagi 50 sama dengan 0,02. Nah, sehingga didapatkan hasil X2 hitung itu 0,04. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel. Yang mana X2 hitung tadi 0,04 lebih kecil dari 3,84. 3,84 ini merupakan sebuah ketetapan. Nah, sehingga simulasi yang dilakukan sudah sesuai dengan teori atau hipotesis ini, atau percobaan yang dilakukan ini sudah, atau hipotesis diterima. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita melakukan perhitungan menggunakan uji C kuadrat tadi, didapatkan hasil X2 hitung itu 0,04. Nah, dan X2 tabelnya itu 3,84. Nah, kesimpulannya bila X2 hitung itu lebih kecil dari X2 tabel, maka simulasi yang dilakukan itu sesuai dengan teori atau hipotesis itu diterima. Nah, simulasi yang praktikan lakukan tadi X2 hitungnya 0,04 itu lebih kecil dari 3,84, maka simulasi yang praktikan lakukan itu sudah sesuai dengan teori dan hipotesis diterima. Dan sebaliknya, jika X2 hitung itu lebih besar dari X2 tabel, maka simulasi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan teori atau hipotesis itu tidak diterima. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat